Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Tria Ristianti dengan NIM 2301040065. Aku dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi tujuan aku bikin video ini yaitu untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, nantinya di video ini aku bakal analisis film Reza Menpar. Nah, analisisnya itu berdasarkan teori-teori yang ada di psikologi pendidikan. Aku bakal analisis dari perkembangan moral, bahasa, kognitif, dan psikososial dari tokoh utama. Selain itu, aku juga bakal analisis teori belajar yang ada di film itu. Teori belajar yang aku pakai nanti yaitu teori belajar humanistik dan teori belajar konstruktivisme. Jadi jangan lupa disimak baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Tujuan video ini dibuat yaitu sebagai tugas UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmawati Prihastuti dan Ibu Rosi Galih Kesuma selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, langsung aja kita bahas yuk seperti apa itu analisisnya. Nah, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada sinopsis. Sinopsis dari film Reza Menpar. Ihsan Aswati merupakan seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang mengalami kesulitan belajar di sekolah. Ia sering dihukum oleh gurunya karena dianggap bodoh dan nakal. Orang tuanya pun mulai frustasi dan tidak mengerti mengapa Ihsan tidak bisa mengikuti pelajaran seperti anak-anak lainnya. Pada akhirnya, orang tua Ihsan memindahkan Ihsan ke sekolah asrama. Di sekolah asrama, Ihsan bertemu guru seni baru bernama Ram Sangkarnikom. Ramnikom melihat adanya potensi dalam diri Ihsan dan mulai menyelidiki penyebab kesulitan belajarnya. Ia akhirnya menemukan bahwa Ihsan mengidap penyakit disleksia, sebuah gangguan belajar yang menyebabkan kesulitan membaca serta menulis. Namun, Ramnikum tidak menyerah pada Ihsan. Ia menggunakan metode mengajar yang kreatif dan inovatif untuk membantu Ihsan belajar. Ia juga membantu Ihsan untuk membangun rasa percaya diri dan menemukan bakatnya. Perlahan-lahan, Ihsan mulai menunjukkan kemajuan. Ia mulai bisa membaca dan menulis, dan ia juga mulai berani untuk mengekspresikan diri melalui seni. Ihsan menemukan kebahagiaan dalam belajar dan mulai menjalin pertemanan dengan teman-temannya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis perkembangan tokoh utama yaitu Ihsan. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai analisis perkembangan kognitif pada diri Ihsan. Pada awal film diceritakan bahwa Ihsan memiliki kebiasaan yang berbeda dengan anak-anak lainnya di kelas. Ihsan selalu mendapat nilai paling buruk di kelas, tidak fokus, dan tidak konsentrasi pada saat pembelajaran berlangsung. Ihsan juga selalu menghindari belajar, ketakutan jika gurunya menyuruh membaca, tidak bisa mengeja tulisan tangannya tidak beraturan, bahkan banyak yang terbalik. Ketika dihadapkan dengan sebuah soal matematika, Ihsan justru mengerjakan soal tersebut dengan menggunakan imajinasinya. Dari perilaku yang terlihat, hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan kognitif Ihsan masih terbatas pada tahap yang rendah. Ihsan memiliki imajinasi yang luar biasa dan cara berpikir yang unik. Namun, karena kesulitannya dalam belajar, potensinya tidak dapat tersalurkan dengan baik. Kemudian ia sering dianggap bodoh dan tidak mampu oleh orang-orang di sekitarnya. Hingga pada akhirnya saat Ihsan sudah berpindah di asrama, Ihsan bertemu dengan guru seninya yang bernama Pak Nikum. Pak Nikum membantu Ihsan untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia menunjukkan bahwa Ihsan memiliki kecerdasan yang berbeda dan membantunya untuk mengembangkan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian Ihsan mulai memperlihatkan perkembangan kognitifnya dengan menunjukkan minat dan bakatnya dalam menggambar, yang pada akhirnya membawanya pada kesuksesan di bidang seni lukis. Di sini terlihat bahwa Ihsan sebenarnya memiliki kemampuan kognitif yang lebih kompleks dalam bidang seni, meskipun ia masih mengalami kesulitan dalam bidang akademis. Sehingga pada kesimpulannya, perkembangan kognitif tokoh Ihsan dalam film Reza Menpar menggambarkan bahwa setiap individu memiliki potensi yang unik dan perlu diberikan kesempatan untuk mengekspresikan bakatnya melalui dukungan, penghargaan, dan pengakuan akan keunikan individunya.
Nah, selanjutnya perkembangan bahasa tokoh Ihsan. Pada awal film, Ihsan terlihat memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dan menggunakan bahasa dengan baik. Ihsan seringkali berkata dengan titik-titik dan patah-patah dalam berbicara atau terbata-bata dan tidak lancar dalam mengutarakan pikirannya. Ihsan mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan mengeja, yang tentunya hal ini seringkali disalahpahami oleh guru dan orang tuanya. Kemampuan bahasanya yang terbatas menghambat proses belajarnya dan membuatnya merasa frustasi. Namun, dengan bimbingan guru seni barunya atau praknikum, Ihsan mulai menunjukkan kemajuan dalam kemampuan berbahasanya. Ia belajar membaca dengan metode yang sesuai dengan gaya belajar dan mulai memberanikan dirinya melalui tulisan dan gambar. Ihsan mulai mengekspresikan dirinya dengan lebih baik melalui seni lukis, di mana ekspresi bahasa visualnya bisa menyalurkan emosi dan pikirannya dengan jelas kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Ihsan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik meskipun melalui media yang berbeda. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perkembangan psikososial Ihsan. Nah, pada awal film, Ihsan digambarkan sebagai anak yang cenderung tertutup, pemalu, dan seringkali merasa inferior karena kesulitan belajarnya. Namun, melalui bantuan guru seni yang peduli dan pengertian, Ihsan mulai membuka diri, mengekspresikan diri melalui lukisan, dan memperlihatkan potensi yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Ihsan mengalami perkembangan psikososial dalam hal meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, dan penerimaan diri. Dan yang terakhir yaitu ada perkembangan moral. Sebenarnya di film, Ihsan digambarkan memiliki hati yang baik dan ingin membantu orang lain. Namun, karena kesulitannya dalam berkomunikasi dan memahami norma sosial, Ihsan sering membuat kesalahan yang disalahartikan sebagai tindakan nakal. Nah, di sini peran guru yaitu Pak Ramnikum membantu Ihsan untuk memahami nilai-nilai moral dan membantunya untuk membuat keputusan yang tepat. Ia mengajarkan Ihsan tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan rasa empati. Perkembangan moral Ihsan dalam film ini sangat signifikan karena pada awalnya dia merasa sendiri, tidak dihargai, dan merasa tidak berarti karena tidak mampu mengejar standar akademik yang ditetapkan oleh sekolahnya. Namun, melalui bantuan guru seni yang peduli dan memahami, Ihsan mulai menemukan potensinya dan mengalami perubahan besar dalam keyakinan dirinya. Ia juga mulai mencintai dirinya sendiri, menerima dirinya apa adanya, dan percaya bahwa dia memiliki nilai yang unik dan berharga. Nah, selanjutnya kita akan bahas analisis pembelajaran di sekolah Ihsan. Yang pertama yaitu mengenai teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik sendiri memandang belajar sebagai proses yang berpusat pada diri individu. Dalam film ini, Ihsan mengalami kesulitan belajar karena metode pengajaran tradisional yang tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Ia merasa frustasi dan kehilangan motivasi karena merasa tidak mampu mengikuti pelajaran. Ramnikum dengan pendekatan humanistiknya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif bagi Ihsan, sehingga Ihsan mampu Ramnikum dengan pendekatan humanistiknya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif Ramnikum dengan pendekatan humanistiknya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif bagi Ihsan. Ia memahami kebutuhan dan gaya belajar Ihsan dan memberinya ruang untuk mengeksplorasi pengetahuannya dengan cara yang kreatif dan bermakna, hingga Ihsan mulai menunjukkan kemampuan pesat saat ia merasa dihargai dan dipahami. Kemudian yang terakhir ada mengenai teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme menekankan peran aktif individu dalam membangun pengetahuannya sendiri. Nah, pada kasus Ihsan dengan imajinasi dan cara berpikirnya yang unik memiliki potensi besar untuk belajar. Namun, karena disleksia, ia kesulitan untuk memproses dan memahami informasi dengan cara yang sama seperti anak-anak lain. Hal ini tentunya membuat Ihsan merasa frustasi karena merasa ia tidak mampu belajar. Namun, dengan adanya guru seni Praknikum dengan pendekatan konstruktivismenya, Praknikum membantu Ihsan untuk menghubungkan pengetahuannya dengan pengalaman dan minatnya sendiri.
beliau mendorong Ihsan untuk bertanya, bereksperimen, dan menemukan solusi kreatif untuk masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga Ihsan mulai memahami bahwa belajar bukan hanya tentang menghafal informasi, tetapi tentang memahami dan menghubungkan informasi dengan dunianya sendiri. Nah, kita sampai di akhir pembahasan teman-teman. Jadi kesimpulannya bahwa film Tare Zameen Par ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap individu atau setiap anak memiliki potensi yang luar biasa. Dengan memahami dan mengembangkan potensi mereka dengan menerapkan pendekatan dan cara belajar yang tepat, anak-anak berkebutuhan khusus pada contohnya Ihsan dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaannya. Jadi segitu dulu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan dari analisis dari film Tare Zameen Par ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.